1453, sebuah kota dengan kokohnya benteng legendaris yang tak tertembus akhirnya runtuh. Di saat itu pula, panji kemenangan pasukan Islam kembali dikibarkan. Ialah Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, sang panglima perang sekaligus sebagai Sultan ke-7 dinasti Ottoman, yang mampu mengakhiri kekuasaan Bizantium di bawah Kekaisaran Romawi Timur Konstantinopel. Sahabat umat, keberhasilan pasukan Muhammad Al-Fatih menembus benteng pertahanan Konstantinopel tak bisa dilepaskan dari strateginya yang cemerlang. Meski jumlah pasukan Muhammad Al-Fatih hanya berjumlah 250.000 orang, namun mereka akhirnya mampu menembus pertahanan salah satu benteng terkuat di dunia ketika itu. Pada tanggal 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel yang termasyhur berhasil dikuasai oleh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian namanya diubah menjadi Istanbul atau kini disebut dengan Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan kapal-kapal perang mereka yang jumlahnya tak kurang dari 70 kapal, untuk kemudian mengitari benteng melalui jalan darat yang sudah dilumuri minyak hanya dalam waktu 1 malam. Cara ini membuat pertahanan Konstantinopel terdesak. Setelah usaha penyerangan berkali-kali, Muhammad Al-Fatih bersama 250.000 pasukannya berhasil mengambil alih benteng besar ini. Dikisahkan bahwa Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat tahajud, dan sholat sunnah rawatib sejak balik hingga kematiannya. Ia juga selalu mengenakan jubah sederhana meskipun sudah menjadi seorang sultan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Maka tak heran, Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi salah satu pahlawan Islam yang jadi panutan. Kini, sisa-sisa kokohnya benteng kota Konstantinopel yang termasyhur masih menghiasi sebagian kota Istanbul, Turki. Meski sebagian dari tembok benteng itu kini sudah termakan zaman dan berada di antara hiruk-pikuk lalu lintas kota Istanbul, namun aura akan peristiwa pertempuran besar dan bersejarah itu masih dapat dirasakan secara mendalam. Tak hanya benteng, Teluk Golden Horn yang menjadi celah sempit di sebelah timur benteng Konstantinopel juga menjadi salah satu bukti kecerdasan yang luar biasa dari seorang panglima besar Muhammad Al-Fatih. Jejak sejarah kehebatan perjuangan sang sultan pun masih terekam jelas di sebuah bangunan bernama Panorama Historical Museum. Di tempat ini terdapat berbagai macam lukisan dan panorama yang menggambarkan detik-detik penaklukan Konstantinopel, lengkap dengan gambaran dan suara peperangan yang dibuat mirip dengan peristiwa aslinya. Panorama Historical Museum juga menunjukkan kehebatan The Great Turkish Bombard yang berhasil menghancurkan kokohnya benteng Konstantinopel. The Great Turkish Bombard adalah meriam dengan artileri paling maju dan paling kuat saat itu, dengan panjang 518 cm dan berat mencapai 18,6 ton. Meriam ini dapat melemparkan bola granit raksasa sebesar 300 hingga 1.600 kg dengan jangkauan tembak hingga mencapai 1 mil. Terbentang waktu ratusan tahun lamanya, bukti sejarah tentang kebesaran sang sultan masih terjaga. Bangunan-bangunan masjid yang sangat indah dengan guratan seni arsitektur yang kaya menjadi bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Dan disinilah sang panglima besar Jenderal penakluk Konstantinopel tersemayam dengan damai. Ya, satu pembaringan sebagai pengingat betapa besarnya nilai ketulusan, pengorbanan, dan keberanian sang pahlawan Islam Sultan Muhammad Al-Fatih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan." Hadis